Halo semua, selamat datang di channel Drama Hati. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan berkat yang melimpah. Kisah kali ini berjudul Mertua Jahat dan Suami Selingkuh. Kini mereka hidup menderita. Dulu, aku diusir tanpa belas kasihan. Kini, mereka yang menghancurkanku justru meratap meminta maaf. Tapi maaf? Untuk apa? Mereka pikir aku akan tetap lemah. Mereka salah besar. Mau tahu bagaimana mereka menerima karmanya? Simak kisah ini sampai akhir. Aku menggigit bibirku, merasakan sedikit rasa anyir darah yang mulai merembes dari bibir bawahku. Tanganku terkepal begitu erat hingga kukuku hampir menembus telapak tanganku sendiri. Aku berdiri diam di sudut ruang tamu rumah ini. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman bagiku. Tapi kini lebih terasa seperti neraka yang membakar setiap inci keberadaanku. Di hadapanku, ibu mertuaku, Bu Ratna, tengah berbicara dengan suara nyaring dan nada penuh kemenangan. Dia duduk di sofa empuk dengan kaki bersilang, tangannya memainkan gelang emas yang mengilap di pergelangan tangannya. Mata tajamnya menusukku, seakan aku hanyalah debu yang menempel di sepatunya. Aku sudah bilang sejak awal, perempuan seperti kamu tidak pantas untuk anakku. Kamu cuma perempuan tak tahu diri yang numpang hidup di sini. Anak durhaka, tak tahu balas budi, kata ibu mertuaku, suaranya penuh dengan kebencian. Aku mengangkat wajahku, berusaha menahan air mata yang menggenang di pelupuk mata. Dadaku naik turun dengan cepat, mencoba mengatur napas di antara kekacauan yang terjadi di dalam hatiku. Aku menoleh ke arah suamiku, Haris, yang berdiri di samping ibunya. Namun, yang kutemukan hanya ekspresi kosong, tanpa keberpihakan, tanpa sedikit pun pembelaan. Seolah aku tak ada artinya baginya. Ibu, cukup. Suaraku nyaris tak terdengar, hampir seperti bisikan. Tapi aku tahu ibu mertuaku tetap menangkapnya. Cukup? Kamu berani menyuruhku diam di rumah anakku sendiri? Bu Ratna bangkit berdiri, langkahnya mendekatiku dengan penuh tekanan. Aku bisa merasakan hawa panas dari amarahnya. Sejak kamu datang ke rumah ini, semuanya jadi berantakan. Haris tak lagi menuruti ucapanku seperti dulu. Kamu mencuri anakku dariku, dan sekarang kamu mau mengusirku. Mendengar itu, aku menelan ludah. Mencoba menenangkan gejolak dalam diriku, lalu aku berkata, aku tidak pernah mencuri Haris dari siapapun. Aku hanya ingin hidup tenang sebagai istrinya. Tangan Bu Ratna mendarat di pipiku. Kepalaku terhempas ke samping karena tamparan yang begitu keras. Rasanya panas, terbakar, seperti api yang merambat cepat ke seluruh tubuhku. Mataku membelalak, bukan hanya karena sakitnya, tapi juga karena keterkejutan. Aku tidak menyangka dia akan berani melakukan ini. Suara napasku memburu. Tanganku bergetar di sisi tubuhku, tapi aku menahan diriku untuk tidak membalas. Jika aku membalas, aku tahu akan ada harga yang lebih mahal yang harus kutanggung. Apapun yang aku lakukan, aku selalu salah di matamu, kataku lirih, mencoba mempertahankan suara agar tidak pecah. Aku sudah mencoba menjadi menantu yang baik, sudah mencoba menghormatimu, tapi kenapa tetap tidak cukup? Ibu mertua hanya tertawa sinis, lalu menoleh ke Haris. Lihat anakku, lihat betapa kurang ajarnya istrimu ini. Dia bahkan berani membantah ibumu di rumah sendiri. Sekarang kamu harus pilih, aku atau perempuan ini. Mendengar itu, aku memejamkan mata sejenak, berharap bahwa ketika aku membuka mata lagi, ini semua hanyalah mimpi buruk. Tapi tidak, saat aku membuka mata, kenyataan yang ada justru lebih menyakitkan dari mimpi manapun yang pernah aku alami. Haris tidak menjawab. Dia hanya menunduk, menghindari tatapanku. Hatiku mencelos. Ini suamiku, pria yang dulu berjanji akan melindungiku, akan selalu berada di sampingku. Tapi sekarang, dia bahkan tidak mampu membuka mulut untuk sekadar membelaku. Aku tertawa pelan, getir, penuh kepahitan. Aku mengerti sekarang. Suaraku lirih, hampir tak terdengar, tapi syarat dengan luka yang tak terlukiskan. Aku melangkah mundur, menjauh dari mereka berdua. Aku tidak pernah menjadi bagian dari rumah ini, bukan? Tidak ada jawaban. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh, mengalir perlahan di pipiku yang masih terasa panas karena tamparan barusan. Aku tidak peduli lagi. Aku tidak peduli jika ibu mertuaku menang, jika dia berhasil mengeluarkanku dari rumah ini, karena sejatinya aku sudah kalah sejak awal. Dengan langkah gontai, aku mengambil tas kecil yang sejak tadi kusimpan di sudut ruangan. Tidak ada banyak barang di dalamnya, hanya beberapa pakaian dan dokumen penting. Hatiku bergetar saat aku menuju pintu. Haris, aku memanggilnya sekali lagi,
memberinya kesempatan terakhir untuk mengatakan sesuatu, apapun, bahkan jika itu hanya sekadar permintaan maaf. Tapi dia tetap diam. Aku mengangguk kecil, menerima kenyataan bahwa aku tidak lagi memiliki tempat di sini. Aku melangkah keluar, meninggalkan rumah yang dulu kuanggap sebagai tempat berlindung. Angin malam menerpa wajahku, membawa kesadaran bahwa aku kini sendirian. Tapi mungkin, dalam kesendirian inilah aku akhirnya bisa menemukan kebebasan. Di belakangku, ibu mertua masih berbicara. Suaranya terdengar samar di antara hembusan angin. Akhirnya kamu pergi juga. Seharusnya dari dulu. Aku tersenyum pahit. Mungkin dia menang kali ini, tapi aku berjanji, aku akan bangkit. Aku akan menunjukkan bahwa aku bisa hidup lebih baik tanpanya, tanpa mereka. Dan ketika hari itu tiba, aku ingin melihat ekspresi mereka yang menyadari bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi saat itu, aku tidak akan lagi menoleh ke belakang. Aku melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan semuanya di belakang. Dingin malam langsung menyergap tubuhku, menusuk hingga ke tulang. Aku berdiri sejenak di depan pagar, mengangkat wajah ke langit yang kelam. Tidak ada bintang, hanya pekatnya awan yang menggantung seperti beban di dadaku. Angin bertiup kencang, menerbangkan rambutku yang kusut dan mempermainkan ujung rok yang kupakai. Aku menggenggam tas kecil di tanganku, satu-satunya benda yang kubawa dari rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Tapi kini, tempat itu bukan lagi rumah. Itu hanya bangunan kosong yang dihuni oleh orang-orang yang tak pernah menganggapku bagian dari mereka. Langkah kakiku berat, seolah rantai tak terlihat membelenggu pergelangan kakiku, mencoba menarikku kembali. Tapi aku tidak akan berbalik, tidak akan. Aku menutup mata sejenak, menghirup udara malam yang dingin, berusaha menenangkan dada yang bergejolak. Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar dari belakangku. Aku menahan napas. Berharap itu Haris. Berharap dia akhirnya sadar dan akan menahanku. Tapi ketika aku menoleh, yang kulihat hanyalah bayangan ibu mertua yang berdiri di teras, dengan senyum kemenangan di wajahnya. Jangan pernah kembali ke sini. Perempuan sepertimu tidak pantas menjadi istri anakku. Perkataan itu membuat hatiku sakit. Sangat sakit. Aku menahan gemuruh dalam dada. Ingin rasanya aku berteriak, ingin aku membalas semua kata-katanya dengan kebencian yang sama. Tapi aku tahu, tidak ada gunanya. Tidak ada yang akan mendengarku. Air mata yang semula tertahan akhirnya jatuh, membasahi pipiku. Bukan karena sakit akibat tamparan tadi, bukan pula karena dinginnya malam. Aku menangis karena hatiku hancur. Haris, lelaki yang dulu berjanji akan selalu menjagaku, memilih untuk diam. Membiarkanku pergi seperti aku bukan siapa-siapa. Aku melangkah pergi, berjalan tanpa arah. Setiap langkah terasa seperti ribuan belati yang menusuk telapak kakiku. Sepanjang jalan, kenangan-kenangan tentang pernikahanku berkelebat di benakku. Hari di mana aku dengan bahagia mengenakan gaun putih, saat Haris menggenggam tanganku erat dan berjanji akan selalu bersamaku. Semua itu kini terasa seperti mimpi yang memudar. Setelah berjalan cukup jauh, aku berhenti di sebuah taman kecil di pinggir jalan. Duduk di bangku kayu yang dingin, aku memeluk tubuhku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar sendirian. Telepon di tasku bergetar. Dengan tangan gemetar, aku merogohnya, berharap ada pesan dari Haris. Tapi ternyata hanya notifikasi tagihan listrik yang harus segera dibayar. Ironis, bahkan di saat seperti ini, hidup tetap menuntutku untuk bertahan. Aku tertawa kecil, getir. Jadi ini akhirnya? Bisikku pada diri sendiri. Tapi di balik keheningan dan luka yang kutanggung malam ini, aku tahu satu hal. Ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Aku akan bangkit, aku akan menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar seorang istri yang ditinggalkan. Dan suatu hari nanti, mereka akan menyadari bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga. Dengan sisa tenaga yang kupunya, aku menghapus air mata dari wajahku. Aku berdiri, menatap ke depan. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan kembali. Aku berjalan tanpa tujuan di sepanjang trotoar kota yang dingin, dengan tubuh yang semakin lelah dan hati yang penuh luka. Aku tidak punya tempat untuk pergi.
Tidak ada rumah yang bisa kutuju. Semua yang kumiliki sudah dihancurkan oleh Bu Ratna dan Haris. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak boleh menyerah. 3 tahun kemudian, aku melangkah keluar dari mobil mewah berwarna hitam yang mengkilap, mengenakan gaun elegan dengan sepatu hak tinggi yang berbunyi nyaring setiap kali menapak lantai marmer hotel berbintang 5. Rambutku tergerai indah, wajahku kini lebih bercahaya dengan senyum percaya diri. Aku bukan lagi wanita yang dulu mereka campakkan. Aku telah berubah. Setelah malam itu, aku berjuang dari nol. Aku bekerja keras tanpa henti, berusaha bangkit dari keterpurukan. Aku memulai usaha kecil-kecilan, mengumpulkan setiap rupiah dengan keringat dan air mata, sampai akhirnya aku bisa mendirikan bisnis sendiri. Kini, aku adalah pemilik perusahaan fashion ternama, dikenal luas oleh banyak orang. Hari ini, aku datang ke acara penghargaan bisnis di hotel ini, tapi bukan itu yang membuat jantungku berdebar. Aku tahu seseorang akan ada di sini. Seseorang yang dulu pernah menghancurkan hidupku. Dan benar saja, saat aku melangkah ke dalam aula, mataku langsung menangkap sosok yang sudah lama tidak kulihat. Haris. Tapi dia bukan lagi pria tampan dan penuh percaya diri seperti dulu. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya, tubuhnya tampak kurus dan lelah. Aku mendengar kabar bahwa perusahaannya bangkrut, dan dia kini hidup dalam kesulitan. Di sampingnya, berdiri Bu Ratna, wanita yang dulu menamparku dan mengusirku dari rumah itu. Tapi dia juga bukan lagi wanita angkuh yang selalu meremehkanku. Rambutnya sudah beruban, tubuhnya tampak lebih ringkih. Aku mendengar kabar bahwa setelah aku pergi, Haris menikah lagi dengan perempuan yang lebih muda. Tapi perempuan itu hanya menginginkan hartanya. Setelah usahanya bangkrut, istri barunya pergi meninggalkan dia dan ibunya tanpa sisa. Aku tersenyum kecil. Karma telah bekerja dengan caranya sendiri. Saat aku berjalan melewati mereka, aku bisa merasakan tatapan mata mereka yang membelalak tak percaya. Haris menatapku seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya, sementara Bu Ratna menggenggam tangan anaknya dengan erat. Dina, kamu Dina kan? Apakah ini benar kamu? Suara Haris tampak bergetar, penuh penyesalan. Aku menoleh, menatap matanya yang penuh luka. Berbeda dengan dulu, kali ini akulah yang memiliki kendali atas keadaan. Aku menatapnya dengan ekspresi datar, tanpa sedikit pun emosi. Haris, aku menyebut namanya dengan tenang, lalu berkata, aku hampir tidak mengenalmu. Matanya berkaca-kaca, bibirnya gemetar. Aku menyesal. Dina, tolong, aku butuh kamu. Aku tertawa pelan, penuh sarkasme. Butuh aku? Bukankah dulu aku hanya perempuan tidak tahu diri yang menumpang hidup di rumah ibumu? Aku menatapnya tajam. Dan sekarang, setelah semua yang kau lakukan, kau ingin aku kembali? Haris menundukkan kepala, air matanya jatuh. Aku bodoh, Dina. Aku tidak pernah menyadari betapa berharganya kamu. Aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan kamu. Dina, nak, maafkan ibu. Ibu sudah salah. Seharusnya ibu tidak pernah menyakitimu. Maafkan ibu dan Haris ya. Ayo kita mulai lagi dari awal, Dina. Lupakan masalah yang sudah lalu. Aku menatap wanita tua itu, mengingat bagaimana dia dulu mengusirku tanpa ampun. Aku menghela napas pelan, menatap mereka dengan tatapan yang tidak lagi menyimpan dendam. Aku sudah menang. Mereka sudah merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Aku tersenyum kecil, lalu berkata, aku sudah memaafkan kalian sejak lama. Tapi memaafkan bukan berarti aku harus kembali. Aku menatap Haris dalam-dalam, memberikan kata terakhir yang akan menjadi pukulan terbesar bagi mereka. Kalian sudah kehilangan aku untuk selamanya. Lalu, tanpa menoleh lagi, aku melangkah pergi dengan anggun. Aku telah menang, bukan dengan balas dendam, tapi dengan membuktikan bahwa aku bisa hidup jauh lebih baik tanpanya. Dan saat itu, aku tahu Haris dan ibunya akan menghabiskan sisa hidup mereka dalam penyesalan yang tak akan pernah bisa mereka hapus. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan ceritaku, jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Atau kalau kalian punya cerita seputar rumah tangga yang menarik, bisa komen di bawah, siapa tahu ceritamu selanjutnya.